Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wal nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts mutammiman bimakarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisil ummati fil afaq salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil talaq. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami yang lemah ini untuk berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang memberi rezeki kita. Sedangkan peningkatan takwa dalam arti yaitu wamtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjalankan atau melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya sebagai orang yang beriman meyakini bahwa hanya dengan modal iman dan takwa kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan hidup kita di dunia sampai ke akhirat Allah akan terpenuhi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melalui mimbar ini sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Jumat. Karena kata Allah, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kita tentunya harus saling mengingatkan kepada orang lain, tentunya juga kembali kepada dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Amin. Allahumma. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah siang hari ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan masjid, karena kadang kita ini sering melupakan, bahkan juga kadang kita ini jauh dari masjid, padahal banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang keutamaan masjid. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan tempat yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Artinya di tempat inilah keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di tempat ini juga diberikan oleh Allah kemuliaan untuk kita. Sedangkan disampaikan lagi, sedangkan pasar yang kadang-kadang sering kita senangi, sering kita kunjungi, justru itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan berarti kita dilarang ke pasar, tidak. Tetapi karena di pasar banyak di situ kegiatan-kegiatan justru yang mendatangkan murkanya Allah. Tipu muslihat, riba, dan lain sebagainya ada di pasar. Oleh karena itu seyogyanya ketika kita ke pasar banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sering lupa bahwa sebentar lagi kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi karena kealpaan dan kelupaan kita sering memoles dunia kita dengan seindah-indahnya. Padahal rumah kita yang kita bangun dengan biaya yang begitu besar, ada yang habis puluhan juta, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah. Itu pasti dan pasti sebentar lagi akan ditinggalkan. Sementara rumah yang akan kita tinggali, rumah yang akan kita tempati sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita abaikan. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man bana masjidan lillahi kama hasikatatin aw aswara min Allah lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang burung atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak keberatan saat membangun rumah habis miliaran, tetapi untuk menaruh 10.000 saja, kita mungkin termasuk saya ini merasa berat sekali. Seakan-akan menyumbang pembangunan masjid yang sebenarnya akan diganti yang lebih besar oleh Allah. Seringkali kita ini melupakan, bahkan hati kita rasanya berat sekali. Mungkin apakah karena iman kita lemah, mungkin apakah karena iman saya lemah. Itu yang kami rasakan pada saat ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin melalui mimbar ini, setelah kita sering menasihati, ada rasa keringanan, ada rasa yang begitu gampang di dalam hati kita untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita, memberikan ke masjid, di mana janji Allah sudah jelas, menyumbang 1 batu bata saja akan diganti oleh Allah dengan bangunan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang mungkin ini sering kita dengar, bahkan sering kita sampaikan oleh para asatid, oleh para masyayikh di pengajian-pengajian maupun di mimbar-mimbar masjid. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau ini ahli masjid. Bahkan ketika salat subuh, sebelum subuh beliau sudah ada di saf terdepan di bagian kanan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hendak mengimami salat subuh, maka Rasulullah menoleh ke belakang, dilihat safnya, dilihat barisannya, satu persatu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah melihat ke sebelah kanan, ternyata Sya'ban radhiyallahu anhu yang istiqomah salat subuh ke masjid pada saat itu sudah tidak ada. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, adakah yang tahu dengan Sya'ban? Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka setelah itu, okelah kalau begitu kita tunggu sampai Sya'ban datang.
Maka setelah ditunggu sekian menit tidak datang, maka karena Rasulullah khawatir waktu subuh habis, maka sholat subuh dilaksanakan. Ternyata sampai selesai sholat subuh, Sya'ban tidak datang ke masjid. Maka ketika itu Rasulullah bertanya-tanya, dan ayo, kata Rasulullah kepada sahabat, antarkan saya ke rumahnya kalau kalian ada yang tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu Rasulullah bersama sebagian sahabat mendatangi rumah Sya'ban, yang ternyata jauh perjalanannya atau waktu perjalanannya dari masjid ke rumah Sya'ban kurang lebih 3 jam hadirin. Tetapi Sya'ban begitu istiqomahnya, sedangkan kita ada sepeda motor, ada sepeda ontel, bahkan jarak dari rumah ke masjid kita ini dekat sekali. Tapi kadang-kadang kita ini berat untuk pergi ke masjid, berat sekali. Mungkin saya juga seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini saya secara pribadi dan panjenengan semua dimudahkan datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maka setelah Sya'ban, setelah Rasulullah sampai ke rumah Sya'ban, setelah uluk salam, assalamualaikum, maka keluarlah seorang perempuan. Waalaikumsalam. Di mana Sya'ban? Kata Rasulullah. Sya'ban pagi tadi sudah meninggal ya Rasulullah. Dia sekarang lagi terbunuh. Tetapi ada yang aneh ya Rasul. Apa yang aneh? Saat dia hendak nazak, ada 3 kalimat yang disampaikan, yang diucapkan oleh suami saya ya Rasulullah. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak aku berikan yang lebih bagus? Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak aku berikan semuanya? Setelah itu dengan ucapan la ilaha illallah, Sya'ban meninggalkan dunia yang fana. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Di saat nazak itulah Allah memperlihatkan pahala Sya'ban ketika berjalan dari rumahnya ke masjid, ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada penyesalan hadirin. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh rumah kami ya Allah, dari rumah kami ke masjid? Seandainya rumah kami lebih jauh, mungkin pahalanya lebih indah ya Allah, mungkin pahalanya lebih besar ya Allah yang akan kau berikan kepada kami ya Allah. Penyesalan di saat orang lagi nazak hadir. Sementara kita yang dekat dari rumah ke masjid, jangankan datang, kadang menoleh pun ke masjid tidak pernah. Inilah lemahnya kita hadirin, lemahnya saya, mungkin lemahnya juga para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah, saat Sya'ban mengeluh, aduh, kenapa tidak aku berikan yang lebih bagus? Karena Rasulullah juga melihat apa yang terjadi pada diri Sya'ban, maka beliau menceritakan di saat Sya'ban radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya di musim dingin hendak pergi ke masjid sebelum waktu subuh, maka dia memakai pakaian yang bagus di dalam, sedangkan mantel yang di luar adalah pakaian yang kurang bagus. Ketika itu bertemu dengan seseorang yang sangat kedinginan, bahkan dia tidak mampu menahan kedinginan, maka baju yang di luar oleh Sya'ban dibuka dan diberikan kepada orang yang lagi kedinginan. Maka itu pun juga ditampakkan oleh Allah pahalanya, sehingga menyesal Sya'ban, kenapa tidak aku berikan yang lebih bagus, kok yang jelek yang aku berikan? Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa amal-amal yang baik sekecil apapun
dan amalan-amalan yang jelek sekecil apapun akan ditampakkan kepada kita dan akan diperlihatkan kepada kita. Sedangkan yang ketiga, aduh, kenapa tidak aku berikan semuanya? Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, pada saat Sya'ban pergi ke masjid, menjelang sampai ke masjid, dia membawa satu roti yang besar. Mungkin yang pernah ke Mekah atau pernah ke Madinah tahu begitu besarnya roti di tanah suci. Maka pada waktu itu ketemu dengan orang yang lagi kelaparan, maka roti itu dipotong, yang separuh diberikan kepada orang yang lagi kelaparan. Itu pun juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul penyesalan yang besar pada diri Sya'ban. Aduh, kenapa tidak aku berikan semuanya? Seandainya aku berikan semuanya, mungkin pahala yang indah, mungkin pahala yang besar akan diberikan oleh Allah kepada aku. Inilah hadirin gambaran-gambaran orang yang cinta ke masjid, orang yang cinta bersedekah, maka pahalanya akan ditampakkan oleh Allah saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini di kota-kota atau di masjid kota, mungkin di sini juga sudah ada, setiap sholat Jumat, setiap hari Jumat, banyak orang-orang kaya atau orang-orang yang mau menyedekahkan sebagian hartanya, menaruh makanan-makanan di masjid. Mungkin di Masjid Darul Muttaqin ini juga ada, di masjid kami di Melena pun juga ada, di masjid yang lain juga ada. Mudah-mudahan andaikan itu sebagian di antara kita yang menaruh itu, mudah-mudahan kelak saat kita dipanggil oleh Allah, pahala kita akan ditampakkan sebagaimana Allah menampakkan pahalanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Amin, Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah khutbah sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga bermanfaat untuk seluruh jamaah salat Jumat, sehingga cerita yang kami sampaikan barusan menjadi inspirasi kepada diri kita untuk semakin dekat ke masjid, untuk semakin cinta kepada Allah dengan banyak-banyak menyumbang masjid atau memberikan makan kepada orang lain. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.